RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Sembilan 92,4 MHz RRI Perompak Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nusana Pandangan. Senang sekali saya Faradila Arifia kembali hadir menemani Nusana Pandangan di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 November 13 November 2024 di edisi Minang Kreatif hari ini ya, bersama narasumber kita ada Bang Franky Manajemen dan juga Muhammad Syuraih Al-Latif, merupakan seorang pencipta lagu dan juga penyanyi sekaligus talent FM. Langsung saja kita sapa Nusana Pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini Bang Franky dan Bang Latif? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Kalau Kakak gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat juga. Bang Franky, gimana kabarnya? Disehatkan. Disehat-sehatkan, oke. Oke, nah ini Bang Latif dulu nih. Bang Latif sekarang kesibukannya apa sih? Latif kesibukannya sekarang lagi kuliah semester 3, Kak. Lagi kuliah semester 3. Ya. Oke, jurusan? Jurusan keperawatan Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Padang. Oke, di Poltekkes Kemenkes Padang. Ya. Nah, ini untuk Bang Franky kesibukannya apa sih Bang sekarang? Sekarang lagi kerja di Rumah Sakit Islam Sina Padang dan lagi kuliah juga. Oke, kerja sekaligus kuliah ya. Sambil kuliah. Oke, ini kuliahnya berarti S2? Enggak, S1. S1. Tapi oke. pindah jurusan ya. Oh, pindah jurusan. Oke. Berarti kerja di rumah sakit sebagai apa, Bang Franky? Di bagian keuangan. Di bagian keuangan. Oke, rumah sakit di Padang ya berarti ya? Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Oh, Ibnu Sina. Oke. Bisa nanti berobat bisa. Bisa kontak-kontak Bang Franky ya? aman. Oke. Nah, ini untuk Bang Latif suka nyanyi sejak kapan sih Bang Latif? Kalau nyanyi itu udah suka dari SD sih, Kak. Wow. Udah hobi dengar musik. Ternyata coba-coba dengar musik, coba juga lagu nyanyi sambil nyanyi gitu, Kak. Ternyata oke. hobi juga gitu sampai Hobi sekarang. juga sampai Ya. sekarang Ya, dari sampai SD. sekarang. Dari SD. Oke. Nah, itu waktu SD siapa nih yang ngajarin nyanyi? Apakah dari keluarga ada yang penyanyi juga nggak nih Bang Latif? Nah, untuk siapa yang ngajarin ini sebenarnya nggak ada, Kak. Cuma datang sendiri aja, Kak, gitu. Jadi karena Latif dari TK tuh udah suka seni, Kak. Nah, SD itu ada pertandingan lomba nyanyi. Jadi ada seleksi, Latif ikut-ikut aja, Kak, gitu. Ternyata lolos dan Latif berbakat di bidang vokal suara. Nah, di situ pas persiapan perlombaan tuh baru ada latihannya, Kak, dikasih pelatih. Nah, dan sampai sekarang ya Latif kembangkan bakat tuh. Cuma latihannya tuh nggak rutin, Kak, gitu. Cuma pribadi sih lebih tepatnya. Oke, Masya Allah. Kalau dari keluarga nggak ada sih, Kak, yang pandai nyanyi. Mungkin ayah hobi nyanyi, tapi kalau pandai dipandai-pandaikan mungkin gitu. Oke, berarti ini memang bakat dari lahir ya Bang Latif ya? Mungkin, Kak, gitu. Mungkin ya. Ya. Oke. Nah, ini katanya nih Bang Franky suka ciptain lagu ya Bang Franky ya? Ya hobi-hobi sekarang lah. Hobi-hobi sekarang. Oke, berarti ini hobinya baru muncul ya?
Sebenarnya udah lama, tapi baru mencoba untuk mengembangkannya dan mengeluarkannya sekarang. Oke, baru mencoba mengembangkannya sekarang ya. Iya. Baru kepikiran ya. Ini ketemu Latif kali. Oh, oke. Berarti ini ketemu Bang Latifnya sejak kapan nih Bang Frankie? Ketemu Latif itu sekitar 1 tahun yang lalu. Pada saat itu ada ajang pemilihan duta kampus Poltekkes. Di saat itu Frankie datang sebagai undangan dan pihak sponsor. Pas lihat dia kayak ini berbakat nih, bisa diajak gabung gitu kan. Terus ternyata dia juara, terus ditawarin buat gabung. Alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Nah, ini katanya nih lagu yang dinyanyiin sama Latif ini ceritanya itu lagu kisah hidup Bang Frankie. Nah, itu gimana tuh Bang Frankie? Gimana sih lagu yang diciptakan sama Bang Frankie ini, awal mulanya itu gimana dan makna lagunya apa sih Bang Frankie? Sebenarnya benar, ini lagu diciptakan karena dari perjalanan hidup Frankie sendiri. Sebenarnya sih waktu itu belum berani sih untuk menuangkan ke sebuah lagu, tapi berusaha, tapi dengan emosional dan pastilah butuh proses karena perjalanan hidup ya, dan penuh air mata, dan bikin liriknya lumayan lama, sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Karena waktu itu perbaiknya nggak gimana ya, jadi pas penyempurnaannya baru 2 minggu lah. Oke, berarti penyempurnaannya itu 2 minggu ya Bang Latif ya, Bang Frankie ya? Iya, karena apa ya? Karena Frankie maunya menjawab semua perkataan orang tentang kehidupan kita di lagu ini gitu. Jadi kita membalasnya dengan jawabannya dengan lagu ini. Oke. Nah, ini maknanya apa sih lagunya Bang Frankie? Mungkin boleh nih diceritain maknanya, ini kan tentang kehidupan nih. Mungkin secara garis besar itu gimana nih? Bang Frankie dulu ditinggalin kekasih apa gimana nih lagunya? Gimana ya? Secara singkat aja Bang. Iya, secara singkat aja. Iya Kak, ini lagunya itu berisi apa ya? Penantian seorang orang tua terhadap anaknya. Kapan sih anaknya bisa membahagiakan orang tuanya? Karena di sini Frankie sebagai penulisnya merasa belum bisa membahagiakan orang tua, masih merasa gagal jadi anak kan. Jadi di sini menitikkan ke orang tua gitu. Orang tua menanti kapan sih anaknya bisa membahagiakan orang tuanya, salah satunya dengan pernikahan. Oke. Berarti ini tentang orang tua Bang Frankie. Oke. Karena pernah, ya itulah. Pernah gagal menikah. Oke. Nah, ini penasaran nih karena Dila sendiri juga belum tahu ya Bang Frankie ya. Lagunya itu gimana? Nanti kita boleh ya Bang Latif ya coba nyanyiin ya. Boleh banget. Oke, ini untuk judulnya apa sih tadi Bang Frankie? Penantian. Oh, Panantian. Oke, berarti lagunya lagu Minang ya. Iya. Lagu Minang. Lagu melo. Minang modern. Modern. Tapi Melo. Oke, ini kepikiran bikin lagunya di tahun kemarin nih Bang Frankie. Setelah ada itulah proses Setelah kejadian itu perpisahan itu. Jadi ya pasti ada rasa trauma atau gimana kan. Jadi banyak cerita-cerita, karena makanya di lirik itu ada banyak cerita silih berganti. Karena banyak cerita orang-orang, kadang orang nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Orang hanya bisa menilai kenapa seperti itu gitu kan. Padahal kalau orang pun jadi posisi kita, pasti belum tentu bisa menjalankan yang seperti ini gitu kan. Orang siapapun kan ingin gagal ya Kak ya. Pasti ya itu namanya hidup. Makanya di lalu itu ada balik langkah yang harus dilalui. Tapi kayak itu nangis. Aduh. Jadi gitulah Kak. Oke, berarti kalau misalkan kita ada bikin kisah ya, atau melukai seniman, emang abadi ya di sebuah karya ya Bang Frankie ya. Kadang karena, kalau menulis karya dari hidup sendiri pasti melekat atau dari cerita orang.
karena banyak juga nih kayak penulis buku atau penulis lagu, karya-karya mereka tuh memang berdasarkan dari kisah kehidupan gitu. Oke, sama halnya pada saat ini Bang Frankie menuangkan ya kisah kehidupannya ya di sebuah lagu Penantian. Oke, nah ini Bang Latif gimana nih awal mulanya tertarik sama lagu ini? Sebenarnya dulu Latif pernah diundang ke TVRI Padang ya Bang. Latif di situ baru awal-awal jadi talent Bang Frankie. Di situ Latif bilang, Latif ditanya pas itu apa aja wishlist Latif untuk kedepannya. Salah satunya itu pengen punya lagu, pengen punya single, dan Bang Frankie di situ ada gitu Kak. Jadi untuk single ini Latif belum dapat aba-aba dari Bang Frankie sebenarnya. Jadi pas Bang Frankie bilang nih sebelum syuting tuh dia bilang tiba-tiba aja, "Dek, mau nggak abang kasih lagu," katanya. Dan langsung setelah itu kaget aja, "Hah, serius Bang?" "Iya, bulan depan kita langsung proses," dan baru langsung aja gitu Kak. Oke, Tanpa gercep ya. aba-aba gitu. Ini di tahun 2024. Ya, tahun sekarang. Oh, tahun sekarang. Bulan Agustus ya Bang. Iya. Ya, Menawarkannya Agustus, prosesnya September. Karena waktu itu awalnya sih belum kepikiran Latif sih sebenarnya. Ada beberapa nama dari itu, tapi kalau Frankie lihat dari sisi sebagai manajemen ya, kayaknya lagu ini cocoknya dengan karakter Latif juga sendiri, dan pembawaan dan jenis suaranya juga, vokalnya kayaknya cocok sih sama Latif. Makanya waktu itu ditawarin, "Dek, mau nggak dibikinin single?" Pasti itu. Langsung jawabnya, "Serius Bang?" Tapi dia nggak tahu awalnya kalau Nggak itu minta juga kan, Bang. nggak tahu itu lagu dari abang, dikiranya lagu emang lagu dari Ada orang. orang yang ciptakan gitu Kak. Ternyata dari Bang Frankie Jadi sendiri tahunya yang ciptakan. pas Hamin 1 Hamin 2 ya mau recording. Iya. Ini lagu abang yang ciptain. Hah? Langsung kaget dia. Mau bisa Bang gitu. Oke, berarti ini emang secepat kilat gitu ya Bang Frankie ya. Kalau thinkingnya sendiri mungkin lama prosesnya. Tapi menemukan Latifnya untuk bawanya memang cepat. Oke, akhirnya Latif ya. Terpilih. Dari banyaknya list nama akhirnya Latif ya terpilih ya. Bangga ya Latif ya. Alhamdulillah. Wujud Alhamdulillah. juga impian dia memiliki single. Ya. Apalagi Minang juga kan pengen kan lagu itu emang lagu single Minang ya. Oke. Nah Frankie sendiri emang visionnya itu emang Minang. Oke, karena kita orang Minang ya. Minang, cinta Minang, apapun jenis Minangnya, pasti fashion, lagu gitu kan. Oke. Oke, dan sana pandangan yang ingin bergabung bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092240. Nah, ini kalau untuk Bang Latif sendiri sebenarnya kalau genre musiknya suka musik apa nih Bang Latif? Ada beberapa genre musik yang Latif suka Kak. Sebenarnya semua suka, tapi lebih suka ke lagu Minang dan lagu dangdut sebenarnya Kak. Lagu Minang Ya, dan lagu dangdut. pop juga suka, tapi lebih ke yang dua itu sih Kak gitu. Oke. Kalau Bang Frankie selain ciptain lagu juga suka nyanyi nggak sih Bang Frankie? Suka nggak? Suka nyanyi, tapi nyanyi nggak berani. Tapi suka nyiptain aja. Oke. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi ya. Kalau lihat nyanyi di luar dari megang mic bisa. Oke. Nah, ini kalau Bang Latif suka ikut lomba nyanyi juga nggak sih Bang Latif? Suka Kak, itu dari SD Latif emang suka kali ikut lomba-lomba solo song sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan untuk Bang Latif udah pernah juara di mana aja sih Bang Latif? Untuk juara tuh kadang kita juara kadang enggak ya Kak. Dan alhamdulillah di SD itu Latif pernah juara 1 FLS 2N Kak, tingkat kabupaten. Di SMP juga pernah juara pas perlombaan di SMA. Jadi kalau penerimaan SMA itu kan ada lomba-lomba selosong ya Kak. Di situ Latif juga ikut juga pernah. Dan pas di perkuliahan nih di kampus juga ada PKM ya Bang. Latif juga juara 1 di cabang selosong. Terus apa lagi ya? Kemarin Di Pekan Budaya Pekan juga Budaya. kok banyak lah Kak kita. Ya, hobi festival ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi juga banyak juga nggak dapat gitu. Nggak apa-apa, Seimbang itu lah, udah Kak. keren ya Bang Latif ya. Yang penting udah pernah mencoba, udah berarti itu udah suatu Semua terus iya. dicoba ya Kak ya. Iya, sudah suatu apresiasi. Melatih Iya.
keberanian, sampai mana Benar sih banget. apa kita kan kualitas. Iya, karena kan kita yang penting mencoba. Ya. Kita terima telepon dulu ya Bang Latif dan Bang Oke, Franky. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari PSBN Kuasa Kepadang Ciko. Oke, silakan pertanyaannya singkat saja ya. Oh, ini kita semua nih laki-laki, ini ceweknya gila sendiri nih. Saya aman kan kayaknya, yang abang-abangi dua aman kan? Aman Ya, dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya pertanyaannya singkat aja karena waktu kita terbatas. ya bang. Jadi aku aku mengenai ke abang-abang di awal aku memang betul-betul apa ya bang. Jadi kita kan sebagai laki-laki ya bang ya. Ini walaupun kita walaupun kita sama cewek kan nggak masalah ya. Ini abang, ini kalau kita namanya orang apa kan setelah kita kumpul di apa, mungkin ada nggak istilahnya hobi ya itu. Misalnya kalau mamamku ibaratnya namanya kita sebagai laki-laki mungkin ya kayak saya abang yang dua ini mungkin kita bertiga ini suka yang namanya duduk di apau lah itu kayak semacam. Sebenarnya kan ada yang ngokok dulu sebakang atau apa kan dicoba untuk nyanyi di situ. Itu kan dan kalau ini bang kalau kita, Langsung aja pertanyaannya ya, Fitro. Ayo. Langsung aja pertanyaannya. Iya, Karena waktu kita terbatas. Apakah abang ada hobi kayak itu? Misalnya kayak seperti ya namanya kita yang laki-laki abang seperti saya ini, abang kan suka nggak yang namanya duduk di bapau kayak misalnya kan contoh lah kayak yang namanya ibarat merokok, nanti kan merokok nanti nyanyi di situ itu kumpul sama teman-teman. Apakah guys kuku ada nggak misalnya ide kaki itu baik. Saya kalau kayak aku dulu kan ini kan motivasi di musik itu mungkin awal mungkin aku duduk sama teman-teman dan ya teman-teman ini rokok itu Oke, udah paham ya pertanyaannya. Ya, ada enggak seperti itu ya kalau duduk sebelum iso rokok sebakan cek lu itu saya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Nah, jadi pertanyaannya tuh gini, Bang Latif dan Bang Franky. Kalau misalkan Bang Franky sama Bang Latif suka nggak sih duduk-duduk kayak nongkrong sama teman? Mungkin suka ya? Suka kan? Iya, karena kita juga. Ya, kalau zaman sekarang tuh nongkrong tuh udah bagian dari hidup ya kak. Gitu. Nongkrong sambil minum kopi. Nongkrong sehat ya. Karena manusia makhluk sosial, jadi kita memang butuh interaksi ya sama manusia. Nah, pas nongkrong itu Bang Latif sama Bang Franky mungkin suka nyanyi-nyanyi juga nggak sih? Suka kak. Kalau ada live musiknya tuh kadang juga nyumbang suara. Gitu. Iya. Ya. Karena kalau misalkan di coffee shop ada live musiknya, ada. Bang Latif juga suka nyanyi di situ. Oke deh, jadi itu ya jawabannya. Dan untuk sana pandangan yang ingin bertanya nanti masih bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Tapi pertanyaannya dipikir-pikir lagi ya gimana penyampaiannya, karena kan waktu kita terbatas juga ya. Jadi nanyanya yang penting-penting aja, bukan yang penting nanya ya. Oke deh. Dan sana pandangan kita lanjut lagi nih mungkin ke Bang Latif. Kalau Bang Latif role modelnya dalam bernyanyi siapa sih Bang Latif? Dalam penyanyi ya kak. Untuk sekarang Latif suka Lyodra sih kak. Lyodra ya. ya. Sekarang Lyodra. Kalau di dangdut tuh Selfie. Oh, Selfie Yama. Iya Selfie Yama kak. Itu udah dari 2018 Latif ngikutin Selfie Yama kak. Kalau Lyodra ini kan baru pas idol ya kak. Suka kali karena suaranya tuh berpower. Ada aja gebrakan barunya setiap season dia pas perlombaan gitu. Kalau Selfie ini dari sekian banyak yang penyanyi dangdut, dia ini kayak dangdutnya tuh dangdut klasik banget, dan pas penampilan tuh dia beda-beda aja terus gitu kak. Ada aja yang buat jurinya terpukau gitu. Jadi makanya Latif suka sama Selfie sama Lyodra.
Oke, role modelnya Selfie sama Lyodra ya. Karena dari Lyodra dan Selfie juga Latif mungkin bisa belajar ya gimana improv dari Lyodra ataupun dari Selfie. Nah, kalau untuk Bang Frankie, sebenarnya kalau untuk Frankie manajemen ini apa sih, Bang? Frankie ya. Oke. Frankie manajemen ini sebenarnya apa aja sih, manajemennya itu kayak gimana sih sebenarnya? Itu sebenarnya Frankie manajemen sejenis kayak manajemen artis. Ada beberapa talent yang awalnya sih personal, karena setelah waktu berlalu kadang ada orang mintanya langsung pakai kayak WO lagi, kayak ada pelaminan, organ band. Jadi udah, tapi yang intinya dari Frankie manajemen tuh hanya manajemen artis yang ngurus beberapa talent. Tapi kalau seandainya ada penawaran atau permintaan yang minta all in, kita ada tim beberapa vendor gitu. Tapi kayak organizer gitu, kayak wedding organizer, event gitu. Tapi lebih banyaknya yang masuk itu seperti ya wedding dan event. Yang personal justru jarang. Padahal kita ngurusnya sana awalnya personal ya, kayak singer gitu kan, kayak model. Seperti itu. Tapi kadang yang banyak rezeki alhamdulillah masuk itu justru yang kayak wedding yang gabungan ya, kayak organizer gitu, kayak event gitu banyak alhamdulillah. Tapi kalau yang personalnya justrunya yang Oke, berarti kalau untuk Frankie manajemen ini mengelola aja atau memang ada vendornya nih, misalnya kayak ada pelaminannya? ada beberapa tim yang udah kita bentuk ya. Ada vendor pelaminan, fotografer, terus kayak ada MC-nya juga itu. Oke. Jadi kalau untuk Frankie manajemen ini bukan organisnya aja, tapi ada kerjasama juga ya dengan beberapa vendor. Iya. Oke. Ini Frankie manajemen ini sejak kapan sih berdirinya, Bang Frankie? Kalau mau flashback ke belakang, sebenarnya sih nggak ada rencana membuka satu manajemen, karena keinginan atau hobi aja. Dan ketemu sebelum ada Latif dulu kan ada talent juga, jadi ketemu kenapa sih nggak bikin manajemen aja gitu kan. Ya udah, kita bikin karena itu awalnya memang tidak benar-benar tidak rencana, kebetulan saja karena hobi juga di dunia entertain juga kan, kayak model, musik dan dunia wedding kan, pelaminan. Nah, jadi ya udah kita bentuk awalnya satu orang kan, sebelum Latif gitu. Akhirnya kita jalanin. Awalnya bentuknya tuh sekitar 2022 awal mulanya sampai sekarang alhamdulillah. Oke, berarti kalau untuk talent dari Frankie manajemen ini ada berapa orang sih, Bang Frankie? Kalau berapa talentnya itu berapa ya? Tapi itu kan kebanyakan wajar ya, dalam satu manajemen artis ada yang keluar masuk ya. Tapi kalau dikatakan untuk yang tetapnya sekali itu Latif yang memang di handle banget ya. Tapi kalau yang sebelumnya itu cuman sekedar tetap sih dikatakan tetap dia, tapi tidak se-handle si Latif. Oke. Nah, ini untuk Bang Latif suka main alat musik juga nggak sih? Sebenarnya tidak terlalu suka Kak, tapi pernah main alat musik kayak gendang gitu pas ada job sanggar, pernah juga Kak. Penari juga, dan pas SMA juga pernah main alat musik gendang aja sih Kak. Oke, berarti memang suka seni ya, Bang Latif Ya, ya? seni. Selain nyanyi juga suka nari ya? Ya, nari Kak. Oke. Sampai sekarang masih suka nari? Masih Kak. Masih ya? Terima job-job dari sanggar gitu. Oke. Oke, nah ini kalau untuk Bang Latif sendiri kan, kalau misalkan kita nyanyi kan kita harus jaga suara ya. Dari Bang Latif sendiri itu jaga pola makan gak sih? Iya Kak, itu penting. Kalau ada persiapan perlombaan tuh Kak, dikurangi makan yang berminyak gitu, es, Gorengan. karena itu mempengaruhi Kak. Latif juga pernah, Latif tuh mengabaikan soal makanan, dan emang terjadi pas hari H tuh suara Latif hilang Kak gitu. Jadi yang paling penting tuh es sih Kak, gorengan. Ya minum aja air panas, air jahe, beberapa hari sebelum perlombaan gitu. Nanti suara pas hari H tuh insyaallah lapang lah insyaallah Kak. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Oke. Nah ini dari Bang Latif sendiri, apa sih tantangan tersendiri sebagai penyanyi nih? Tantangan sendiri sebagai penyanyi. Menurut Bang Latif apa sih? Untuk tantangan ya Kak, mungkin kan penyanyi itu banyak ya Kak, banyak macam, banyak berbagai macam
vokal-vokal suara orang yang sekarang menarik bagi orang-orang ya kak. Mungkin tantangannya tuh gimana kita bisa memperlihatkan dan sekali lihat tuh orang tertarik gitu kak dengan suara kita. Suara Latif tuh gini ya gitu. Jadi itu tuh yang harus disiapkan gitu kak. Itu yang harus dikembangkan gimana orang-orang tuh biar suka dengan suara kita gitu kak. Warna suaranya Iya, ya. warna suara gitu. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya Bang Latif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, halo. Gila. Iya, kok sama Roni? Iya. Iya, Mau nanya sama Bang Latif ini. boleh silakan Bang Roni. Sudah berapa lama Bang Latif jadi penyanyi gitu ya? Yang kedua nyanyi pop, siapa yang suka Bang Latif lagu-lagu dari pop itu? Oke. Kan banyak ya, kayak ya ada Julio, kan banyak itu. Mm-mm. Terus apa lagi ya yang siapa lagi kayak lagu ya ada Julio itu kan? Oke. Bergemilah sudah hasratku membara, ayahku melayang jauh. Kayak gitu kan. Oke. Latif siapa yang suka gitu lagu-lagu pop gitu Indonesia? Oke, siap. Ada lagi Bang Roni? Kayak lagu Minang, yang lagu yang sekarang apa judulnya gitu? Oke. Coba didengarkan aja soal lagu-lagu Latif itu kayak apa suaranya gitu ya. Iya, boleh. Nanti kita ajak ya Bang Latifnya nyanyi ya Bang Roni ya. Iya Dila ya, terima kasih Dila. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh nih dijawab, ditanggapin Bang Latif. Oke, tadi Bang Roni ada 3 pertanyaan ya kak. Iya. Dari kapan Latif nyanyi? Tadi udah Latif sebutkan, mungkin Bang Roni baru masuk ya. Latif udah nyanyi itu dari SD sebenarnya, karena di SD itu Latif baru mengetahui ya Latif tuh suka seni, dan di sana Latif baru mulai mengembangkan bakat Latif bang. Dan untuk penyanyi pop yang Latif suka tuh sekarang tuh ada Lyodra. Tapi untuk lagu-lagu yang Latif suka lagu yang genre mellow gitu kak, yang soft Latif suka tuh kayak lagu apa ya, kayak lagu ya Dawai ya, atau kan kayak gitu, jenis lagu yang seperti itu kak gitu. Dan untuk lagu Latif yang perdana ini judulnya Panantian bang, ciptaan Bang Frankie. Oke, kalau lagu Minang, penyanyi Minang siapa sih yang disukai sama Bang Latif? Penyanyi Minang Banyak kayaknya ya. banyak kak. Banyak ya? Iya banyak. Oke. Kayak Salah satunya? Kintani itu juga pernah Latif ngikutin gitu kak, karena suara Kintani juga Ya, halus gitu kak. Latif suka sama suara yang halus gitu kak. sama dengan Latif ya. Oke. Nah ini kayaknya dari pendengar kita nih Latif udah nggak sabar ya. Boleh nih Bang Latif sama Bang Frankie mau ikutan nyanyi juga? Enggak ya. Oke. Oke, kita dengerin aja ya Bang Frankie. Kita pendengar setia aja. Pendengar setia aja boleh. Di layarnya. Oke, boleh nih Bang Latif langsung aja nyanyi dikit boleh, banyak Sekali juga aja. boleh. Iya, sekali. Lagu dari single terbaru yang diciptakan oleh Bang Frankie Manajemen, judulnya itu Panantian ya. Oke, silakan Bang Latif. Oke, semoga semuanya suka ya. Sekian waktu hari baganti, silih rasunan Allah dilalui. Andaikan tahu kemodenanku, dak akankah tak jadi kini. Ibu hati, ibu juraso, padia kama kadiantakan semulu karena orang dan saya, tapi tak kadia bakat lain.
Kini, kini hari dilalui bare langkah dan jalani banyak cerita silih baganti, namun sabar dalam penantian mungkin iko harus dijalani, berdoa kanan kuasa pintu barikan orang tu nandenai sayangi, doakanlah yo anak mande, doakanlah yo anak mande, doakanlah yo anak mande. Sudah. Oke, Masya Allah, dalam ya maknanya ya Bang Frankie ya. Sangat dalam. Setelah Latif nyanyikan tuh pasti gimana ya Kak? Sedih, terharu gitu ya. Sampai kadang waktu launching perdana aja nangis lah. Oke. Iya, tapi emang banyak sih Kak orang muji liriknya bagus ya, sama kayak kehidupan aku gitu. Masya Allah, banyak yang relate ya. Iya, banyak yang relate. Oke, nah ini kan kalau untuk Bang Latif kan udah lama banget ya, sejak kecil-kecil, sejak SD ya, kecil ini. Nah sukanya ini pasti udah banyak ya suka dukanya ya Bang Latif ya. Boleh ini diceritain gimana sih suka dukanya selama menjadi penyanyi nih Bang Latif? Oke, banyak sekali ya Kak bebatuan yang Latif lewati selama suka seni ya, terutama di bidang nyanyi ini. Dulu Latif tuh pernah diremehkan Kak, pernah diremehkan oleh adalah seseorang gitu. Cuma yaudah Latif buktikan di perlombaan tersebut pasti pajak itu tak kemenang doh bahasa awaknya Kak ya. Latif buktikan lah dengan usaha Latif, ikhtiar Latif, dan alhamdulillah pas itu Latif buktikan dengan 2 perlombaan langsung menang juara 1 Kak. Nah di nyanyi di pas perlombaan tuh ada juga Latif beberapa kesalahan yang Latif lakukan, seperti salah lirik, nada terbalik. Nah di situ Latif bisa menjadikan pembelajaran ya Kak, belajar dari kesalahan Latif. Nah, makanya Latif setiap yang Latif perbuat, salah yang Latif perbuat itu bisa Latif jadikan pelajaran untuk berubah ke depannya gitu. Salah satu proses terbesar Latif, salah satu juga motivasi terbesar Latif itu belajar dari kesalahan sendiri gitu. Ya. Oke, belajar dari kesalahan sendiri ya Bang Ya. Latif ya. Oke. Nah, ini kalau untuk Bang Frankie apa sih suka dukanya selama mengelola Frankie Manajemen ini Bang Frankie? Pasti nggak jauh beda dengan Latif ya Kak. Pasti awal baru buka aja kita sama kata Latif kan diremehkan sampai orang bilang manajemen itu abal-abal, nggak ada dapat job tuh gitu kan. Banyak lah sindiran orang gitu, tapi kita tetap awal-awal pasti down juga ya. Sampai kita difitnah macam-macam lah kata orang di luar sana, padahal kita buka itu kan tidak ada hubungan dengan orang lain juga ya. Tapi karena mungkin nggak tahu juga kenapa orang bisa pikiran seperti itu, tapi alhamdulillah kita bertahan dan sampai saat ini bisa mengeluarkan karya juga ya seperti ini. Next ada menyusul, makanya semuanya kalau menurut Frankie itu jadikan aja suatu kita tetap untuk berkarya walaupun banyak cuitan orang yang tidak mengenakan. Itu aja sih Kak. Oke. Nah, ini kalau untuk kedepannya planning dari Bang Latif apa nih Bang Latif? Planning soal nyanyi Kak. Boleh bebas, mungkin kedepannya planningnya mau buka usaha bisa aja kan. Atau kedepannya mau nyanyi lagi nih, mau ciptain lagu lagi, atau mau bikin suatu gebrakan baru konten, mungkin jadi cover lagu bisa aja kan. Nah apa nih planningnya dari Bang Latif? Sebenarnya Latif tuh pengen jadi konten kreator Kak. Ya dari dulu gitu. Jadi Latif udah pernah bikin cover lagu tapi tidak terlalu rutin Kak gitu, karena yang lihat nggak terlalu banyak, jadi kayak kadang malas tuh ada juga kan Kak. Jadi sebenarnya pengen kali jadi konten kreator, seru aja lihat konten-konten orang, tapi ya masih belajar ya Kak, belajar. Dan untuk
mungkin cita-cita Latif ya Kak, usaha kedepannya untuk masa depan. Kan Latif sekarang kuliah di perawat ya Kak. Sebenarnya Latif tidak terlalu mau fokus ke pekerjaan perawat gitu. Latif maunya nanti jadi pengusaha juga gitu. Mau juga jadi ya content creator gitu. Banyak uangnya. Oke, sama-sama kita aminin ya, Ya, Bang Franky ya. Amin ya robbal Amin. alamin. Oke, mungkin kalau Bang Franky tadi katanya ada planning baru. Katanya mau ciptain lagu lagi apa gimana nih Bang Franky? Sebenarnya insya Allah dalam bulan ini ya kita dalam proses rilis 2 lagu, single kedua dan ketiga Latif, doain aja. Yang salah satunya masih ciptaan dari Franky ya Kak, masih ditujukan buat Latif. Yang satu lagi itu ciptaan penyanyi musisi Minang juga. Insya Allah mungkin dalam bulan ini mau recording, mudah-mudahan Lancar. lancarkan. Dan Latifnya harus tetap semangat. Amin ya robbal alamin itu Karena ya. ya nanti apa ya mau bikinkan lagu religi juga pas Untuk mau bulan Ramadan. Insya Insyaallah Allah, nanti coming soon ya Bang. ya, udah ada tinggal prosesnya aja. Oke, nanti boleh tuh lagunya dikirim ke kita biar bisa diputarkan juga ya di sini ya. Boleh, Iya, boleh boleh. sekali. Oke. Nah ini kalau untuk lagu kedua ini ada berkaitan dengan kisah hidup lagi nggak nih Bang Franky? Masih Masih ya? Oke. Berlanjut ya Bang. masih kelanjutan dari penantian. Oke, ini part 2 berarti ya? Part 2. Berarti penantiannya masih sedih. Oke, nanti berarti ada part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, Sampai part ketemu. selanjutnya. Sampai ketemu penantian yang dinanti. Oke. Sampai ketemu nih ininya ya. Ketemu jodoh. Jodohnya. Tetap Oke. penyanyi Latif. Oke, nggak ganti lagi nih Nggak. kayaknya. Kau Oke. ganti nggak apa ya. Kalau Oke. mencari yang apa tuh masih susah ya Kak. Susah ya. Karena Oke. udah walaupun setahun tapi udah klop dengan Udah klop ya. dianggap adik. Oh, udah dapat banget chemistry-nya ya. Wow. Oke deh Bang Latif dan Bang Franky. Ini karena waktu kita keterbatas ya Bang Franky dan Bang Iya. Latif, nggak berasa nih sudah 45 menit nih kita ngobrol-ngobrolnya. Boleh nih ke closing statement. Mungkin dari Bang Latif dulu nih. Apa sih pesan-kesan Bang Latif untuk generasi muda Minang ya? Generasi muda Minang selanjutnya supaya lebih aktif lagi, lebih berkarya lagi dan lebih berkembang lagi. Apa nih pesan dan kesannya Bang Latif? Oke, pesan Latif untuk remaja, pemuda terutama di Sumatera Barat, ranah Minang ini. Jangan pernah takut untuk gagal karena dari kegagalan itu merupakan sebuah kesempatan kita untuk belajar dan lebih bisa kuat untuk kedepannya. Semua itu butuh waktu, usaha, proses. Tetap fokus ke depan, tetap fokus pada tujuan yang kita miliki dan nikmati proses yang kita jalaninya. Dan yang paling penting itu jangan pernah tinggalkan doa. Kita selingi dengan doa karena doa itu akan memiliki kekuatan yang akan membantu sebuah kelancaran dan kemudahan selama proses kita. Jadi semangat untuk anak-anak muda Ranah Minang untuk berkarya dan menjadi orang yang lebih berguna untuk negeri kita ini. Oke, selain berusaha dan juga harus berdoa tetap ya Bang Latif ya. Ya. Oke, nah boleh nih ke Bang Franky, apa sih pesan-kesannya untuk generasi muda Minang nih ke depannya? Apa ya? Kita itu harus berani untuk mencoba dan jangan takut untuk melakukan satu hal walaupun kita kadang diremehkan atau kita dianggap tidak apa-apa, tapi tetap itu jadikan landasan kita untuk tetap maju karena dengan karyalah itu kita bisa memberikan yang terbaik buat orang itu. Jangan takut untuk mencoba ya. Karena kegagalan itu pasti ada, tapi tentu ada keberhasilan yang tertunda dari kegagalan itu. Oke, intinya coba aja ya, Ya, jangan takut jangan gagal takut ya. gagal. Seperti ini mencoba akhirnya keluar single kan. Oke. Coba-coba berhasil ya Bang. Berhasil. Oke, ini iseng-iseng berhadiah ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke deh. Makasih ya Bang Franky dan juga Bang Latif atas waktunya sudah menyempatkan hadir ya ke RRI Pro 4 Padang. Semoga apa dari pesan-kesan Bang Latif ya dan apa juga keinginan planning-planning yang sudah direncanakan itu kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan juga pesan-kesan Bang Latif ini bermanfaat bagi pendengar kita ya khususnya di Pro 4 RRI
RRI Padang. Terima kasih Bang Latif dan Bang Frankie, Iya, sukses sama-sama, selalu. Kak. Oke. Sama-sama sukses ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Bang Frankie Manajemen ya. Frankie Manajemen merupakan seorang pencipta lagu dan juga Muhammad Syuraih Al-Latif merupakan seorang penyanyi dan juga talent dari Frankie Manajemen. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Fitro dan juga Bang Roni Caniago ya pada malam hari ini. Dan Nusana Pandangan nanti jangan kemana-mana karena kita akan kembali menghadirkan program-program spesial untuk Nusana Pandangan. Dan Nusana Pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 RRI Padang.